Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma fadhna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Saking banyaknya kita tidak bisa menghitung seluruh karunia Allah yang telah kita rasakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan iman dan Islam. Kenikmatan iman dan Islam Allah berikan tidak kepada setiap manusia. Penduduk bumi ini yang muslim hanya sekitar 1,9 miliar. Tidak mencapai sepertiga dari seluruh penduduk dunia yang saat ini ada. Kita alhamdulillah Allah pilih untuk mendapatkan hidayah Islam. Inilah karunia anugerah yang terbesar yang tidak bisa ditukar dengan harta, dengan materi, dengan uang seberapapun banyaknya. Anugerah ini paling berharga. Pusaka ini paling berharga. Kita jaga sampai mati, tidak boleh ditukar dengan harta, dengan jabatan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali mati dalam keadaan berislam. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan hidayah Islam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah, mati dalam keadaan muslim, husnul khatimah. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini insyaallah kita akan membahas tema bagaimana cara kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rabiul Awal ini di mana-mana diadakan peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang esensinya adalah untuk mengenang sosok Nabi yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan dan mempelajari sirah, sejarah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan demikian harapannya kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin meningkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang paling mulia. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungkapkan oleh banyak pihak. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang menyampaikan keluhuran
sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh telah ada pada dirimu wahai Muhammad khuluqin azim. Khuluq, akhlak, budi pekerti, tingkah laku, kepribadian yang al-azim, yang maha agung, yang besar, yang mulia. Ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ketinggian dan keluhuran pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Legitimasinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Rahmatal lil alamin, kasih sayang Allah untuk seluruh semuanya. Kalau nabi dan rasul sebelumnya pada umumnya Allah utus kepada kaumnya saja. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Dari berbagai macam suku, bangsa, ras dan daerah. Dari untuk berbagai warna kulit. Ada yang kulitnya warnanya putih, ada yang kulitnya warnanya hitam, ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya sawo matang atau sawo busuk, sawo matang. Ada untuk suku bangsa yang rambutnya lurus, rambutnya keriting, rambutnya ikal atau tak berambut. Dari Eropa, Afrika, Arab, Asia, semuanya berhak mendapatkan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin. Untuk seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia, untuk kalangan jin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus juga untuk mengajari Islam kepada bangsa jin, bukan hanya manusia. Rahmatan lil alamin, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam. Semuanya. Hidayah, petunjuk, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah sayang kepada hamba-hambanya. Sehingga Allah utus Nabi Muhammad membawa risalah yang terakhir, yang paling sempurna, syamil, mutakamil, lengkap dan sempurna, semua sisi kehidupan diatur pada risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar manusia mengetahui jalan yang benar, mana jalan yang salah, mengetahui mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, agar bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kasih sayang Allah untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa para malaikat pun memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat, memuji, bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita orang-orang yang beriman diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah atasnya. Salawat berapa kali ini? Sehari semalam? Berapa kali? Kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW setidaknya 10 kali pagi, 10 kali sore, petang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca 10 kali pagi hari, baca 10 kali petang hari atau setelah sholat maghrib. Kepanjangan Ustaz, sudah buru-buru nak begawe pagi hari. Yang pendek jadilah Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. 10 kali. Yang lebih mudah lagi yang sudah hafal tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadilah daripada tidak bersalawat sama sekali. Jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sosok kepribadian Rasul. Yang terdekat siapa? Istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Rasulullah Al-Quran yang berjalan. Siapa yang ingin mengetahui penerapan nilai-nilai Al-Quran, maka contohlah kehidupan Rasulullah SAW dari segala sisinya. Rasulullah adalah realisasi, implementasi ajaran Al-Quran terdapat pada kehidupan Rasulullah SAW. Yang terdekat juga pembantunya. Siapa pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Kuis. Yang bisa jawab hadiahnya martabak telur bebek. Setelah itu bayar dewek tapi ya. Atau empek-empek wong desa besok pagi bukanya tapi. Nah, ada bosnya nih. Siapa pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika ditanya tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas menceritakan, saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Menjadi khadimnya, menjadi pembantunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membentakku. Rasulullah tidak pernah bertanya kepadaku, lima fa'alta kada, mengapa engkau lakukan ini? Atau jika aku tidak melakukan sesuatu, Rasulullah tidak pernah bertanya kepadaku, ala fa'alta kada, kenapa engkau tidak melakukan ini? Keluhuran, kelembutan, budi pekerti Rasulullah SAW luar biasa. Sebagaimana tadi yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh telah ada pada dirimu wahai Muhammad akhlak yang mulia, yang agung. Begitu juga masyarakat yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya, yang mereka tidak beriman. Tetapi walaupun mereka tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka membenci dan memusuhi Rasulullah, mereka masih memberikan setidaknya 2 gelar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Gelar yang pertama Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang terpercaya. Saking percayanya kepada musuhnya yaitu Rasulullah SAW, mereka orang-orang kafir Quraisy kalau urusan nitipin barang amanah tidak nitipin ke kawan-kawannya, tapi nitipinnya kepada musuhnya yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu bahwa Muhammad adalah orang yang terpercaya menjaga amanah walaupun itu musuhnya. Subhanallah. Kalau zaman kita mana sekarang? Jangankan dititipin musuhnya, sama-sama sholat berjamaah ke masjid, pulang sendal hilang. Ya. Yang kedua, orang-orang kafir Quraisy memberikan gelar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhun karim, saudara yang mulia. Mulia. Rasulullah dihormati. Rasulullah dimuliakan bahkan oleh musuh-musuhnya. Perkara mereka memerangi Rasulullah, mereka memerangi, membenci, tidak menyukai, tidak mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka mengakui dan memuliakan kepribadian Rasulullah SAW, terungkap dengan gelar dan sebutan yang mereka sematkan kepada diri Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau itu adalah orang-orang kafir Quraisy non muslim pada zaman dahulu. Bagaimana dengan orang-orang kafir pada zaman sekarang? Ada satu buku yang ditulis non muslim, sejarawan Amerika. Bukunya terkenal, bestseller. Judulnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 100 tokoh besar di dunia. Yang menulis adalah Michael Hart. Dia mengadakan penelitian selama 28 tahun. Tokoh-tokoh penting di dunia. Dan dia menganalisa siapa yang pengaruhnya paling besar terhadap sejarah perkembangan kehidupan manusia. Dia teliti sejarah Yesus, sejarah Buddha, sejarah Konfusius, bahkan dia teliti tentang biografi Isaac Newton dan kiprahnya, dan tokoh-tokoh lainnya jumlahnya 100. Dia urutkan siapa yang pengaruhnya paling besar, tempatkan nomor 1. Kemudian berikutnya. Sampailah kepada kesimpulan bahwa dia mengurutkan Nabi Muhammad SAW nomor urut 1 yang paling besar pengaruhnya terhadap sejarah peradaban manusia. Nanti bukunya bisa searching ya di internet, 100 tokoh besar dunia. Michael Hart sudah diterjemahkan. Langsung baca di sana. Kalau orang-orang non muslim bahkan yang memusuhi beliau memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita umatnya? Kita umatnya yang senantiasa disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ajal menjemput beliau, ummati ummati, umatku. Senantiasa dipikirkan oleh beliau. Kita umatnya yang sangat mengharapkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat kelak, harusnya lebih berkewajiban memuliakan Rasulullah SAW daripada orang-orang non muslim tersebut. Bagaimana cara memuliakan Rasulullah SAW? Yang pertama, memegang teguh ajaran Rasulullah, komitmen terhadap sunnah Rasulullah. Yang kedua, meneladani Rasulullah. Yang ketiga, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, memegang teguh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku wasiatkan, aku wariskan, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Rasulullah wafat, tidak mewariskan istana yang megah, harta yang berlimpah, tetapi Rasulullah mewasiatkan dua pusaka. Pusaka ini bukan keris, bukan tombak, bukan jimat, bukan ya. Lan tadilu ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat dunia akhirat. Yaitu apa? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya. Al-Quran dan sunnah, pegangan untuk mendapatkan jalan yang benar, jalan yang lurus, mendapatkan kebahagiaan fi darain, di dua dunia, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Memegang teguh ajaran Rasulullah, risalah yang dibawa oleh Rasulullah, baik Al-Quran maupun sunnah, adalah cara memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu yang berkaitan dengan ibadah mahdah, salat, puasa, zakat, haji. Sudah salat semuanya? Alhamdulillah. Sudah puasa semuanya? Alhamdulillah. Zakat sudah gala-galanya? Zakat fitrah setidaknya. Tapi kalau yang sudah cukup haul dan nisab, tidak cukup hanya zakat fitrah. Ada zakat mal, zakat harta benda. Haji, sudah haji semuanya? Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya pergi haji dan umrah. Setidaknya dalam waktu dekat mudah-mudahan haji kecil jadilah, yaitu umrah. Nah, umrah hari ini sudah mulai buka. Saya lihat kawan sudah mulai ada yang berangkat umrah hari ini. Tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan biaya yang membengkak. Karena begitu sampai sana harus dikarantina 3 hari di hotel, tidak boleh keluar. Setelah 3 hari baru boleh melaksanakan rangkaian ibadah umrah dan ibadah lainnya, baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, tetapi dengan protokol kesehatan COVID yang ketat. Pulang juga sama, sampai Indonesia dikarantina 3 hari. Jadi waktunya lebih panjang, otomatis biaya hotelnya lebih besar, biaya makannya lebih besar, akomodasinya lebih besar. Yang nanggung siapa? Jamaah. Saya tanya berapa sekarang umroh? Setidaknya 31 juta Ustaz. 31 juta kalau biasanya kemarin sebelum corona itulah dapat umroh eksekutif, hotelnya bintang 5. Sekarang 31 juta kelas ekonomi, karena tambahan biayanya semakin besar. Ya, mudah-mudahan walaupun besar, tetapi kalau Allah berkehendak memberikan rezeki kepada hambanya yang Dia pilih, insya Allah itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya pergi haji dan umrah semuanya. Mudah-mudahan semuanya pergi haji dan umrah semuanya. Yang gak amin cukup nganterin sampai bandara saja. Mudah-mudahan semuanya pergi haji dan umrah semuanya. Allahumma amin. Ajaran Rasulullah SAW juga bisa berupa ibadah yang ghairu mahdah. Ibadah, semua kebaikan yang dilaksanakan dalam rangka mencari ridha Allah bisa bernilai ibadah. Bekerja, belajar, berdagang, menuntut ilmu, diniatkan untuk mencari ridha Allah, semuanya bernilai ibadah. Yang kedua, cara memuliakan Rasulullah SAW adalah dengan meneladani Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, contoh yang terbaik bagi kalian. Rasulullah adalah model, panutan, contoh yang lengkap dan terbaik dari segala sisi kehidupannya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berumah tangga beliau, kehidupan bermuamalah beliau, kehidupan bermasyarakat beliau, beliau sebagai nabi, pemimpin spiritual, beliau sebagai pemimpin negara, beliau sebagai panglima perang, beliau sebagai pendidik, guru, murabi. Semuanya lengkap dan terbaik. Syamil mutakamil ajaran Islam itu. Lengkap dan sempurna. Tidak perlu mencari contoh idola panutan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ironis, kalau kita tanya ke budak-budak, siapa idolamu? Apakah ada yang menjawab langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau kita tanya kepada remaja-remaja, siapa idolamu? Atau siapa yang kamu idolakan? Jawabannya apa kira-kira? Kaki ada yang nanya, ada yang jawab Ariel Noah, Peter Pan. Kalau tanya ibu-ibu, siapa yang diidolakan? Dewi Persik, Inul, yang goyang ngebur, goyang gergaji, goyang martil, goyang paku, palu, dan alat-alat tukang lainnya ya. Secara spontan jarang yang menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah Allah berikan karunia yang terbesar, yaitu uswah hasanah, contoh panutan yang terbaik. Untuk bisa meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, maka pelajarilah sirah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kepribadian agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini membahas kepribadian dan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara detail. Maka saya sarankan semuanya mempunyai buku ini. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Silahkan beli dimanapun atau pinjam ke siapapun, baca. Insya Allah di sana ada contoh-contoh dan teladan yang bisa kita terapkan dan sangat bagus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau yang gak terbiasa membaca buku, membaca kitab, setidaknya hadir di majelis ilmu, pengajian, mendengarkan pembahasan tentang sirah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan kajian tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa lebih mengenal sosok Rasulullah, dengan demikian bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kenal nggak bisa mencontoh. Bagaimana mau bisa mencontoh kalau tidak mengenal Rasulullah? Untuk mengenal Rasulullah adalah mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita cintai melebihi cinta kita kepada selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya imannya tidak sempurna. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Sampai aku dicintai, lebih dia cintai daripada cintanya dia kepada orang tuanya dan anak-anaknya. Kita mencintai orang tua kita, pasti, dan itu diperintahkan. Kita juga mencintai anak cucu keturunan kita. Tetapi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW harus lebih besar daripada cinta kita kepada
orang tua dan anak cucu kita. Inilah indikator ciri kesempurnaan iman. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada kecintaan terhadap selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta terhadap sesuatu pasti akan marah jika orang yang dicintainya dihina. Kalau ada yang menghina ibu kita dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas atau dengan gambar-gambar yang tidak pantas, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Pasti marah, datangi rumahnya, labrak. Kalau orang Palembang tujah ya. Baru ngomong tujah, pisaunya lah masuk duluan. Kalau ada yang menghina presiden, kira-kira apa yang akan dilakukan negara? Undang-undang ITE keluar, aparat dikerahkan. Kalau yang menghina adalah negara lain, menghina presiden Indonesia, kira-kira apa yang dilakukan oleh Indonesia? Pasti duta besar negara yang bersangkutan akan dipanggil oleh Menteri Luar Negeri, ditanya, akan melayangkan nota diplomatik protes, bahkan mungkin akan ditutup kedutaan negara itu. Di Jakarta tutup, dutanya diusir, dan duta besar RI di negara yang bersangkut, pulang kalian, karena presiden mereka telah menghina presiden kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari ibu kita, lebih mulia dari presiden, lebih mulia dari pemimpin siapapun yang kita agungkan. Ini sekarang sedang dihina, dinistakan, dilecehkan di negara Prancis oleh entitas, sebagian entitas di sana yang didukung dan disupport oleh pemerintah Prancis dengan dalih kebebasan berekspresi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia. Rasulullah Sayyidul Bashar, penghulunya para manusia. Rasulul Haq, Rasul yang paling benar, lebih mulia daripada siapapun. Tidak mungkin orang yang mencintai Rasulullah, orang yang memuliakan Rasulullah akan membeli produk-produk negara yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah dikeluarkan hari Jumat yang lalu, maka sebagai bentuk kemarahan kita atas penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di negara Prancis, maka kita perlu memboikot produk-produk negara Prancis. Banyak itu produknya. Ada bidang otomotif, ada bidang teknologi, ada aksesoris tas, ada parfum, ada juga air minum yang terkenal di Indonesia. Itu ternyata sahamnya dimiliki oleh Prancis. Baru ngeh ya, yang terkenal itu, merek yang nomor 1 air minum kemasan. Beralih kita membeli produk negara atau pihak yang tidak menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, Indonesia negara yang terbesar. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini yang terbesar ada di negara Indonesia. Maka seharusnya pemimpin negara Indonesia yang di dalamnya terdapat umat Nabi Muhammad yang paling besar di seluruh dunia, sangat mencintai nabinya Nabi Muhammad SAW, harusnya lebih bersikap secara tegas, bukan hanya mengutuk terhadap pelecehan Nabi Muhammad SAW. Mengutuk apa yang telah dilakukan oleh Presiden Prancis, Macron, apa Mercon tulisannya?
yang sebelumnya telah menyampaikan narasi-narasi kebencian terhadap Islam, Islamfobia. Dia statement Islam itu agama dalam krisis, pembawa bencana. Tidak lama setelah statement beliau, Allah hinakan. Ada seorang misionaris Prancis yang sedang melaksanakan kegiatan misionaris di Mali, Afrika. Ditahan oleh kelompok muslim di sana selama 4 tahun. Misionaris ini namanya Sophie Petronin. Umurnya sudah tua, lebih dari 75 tahun. Perempuan, tapi masih gadis. Misionaris. Ditahan oleh kelompok Islam. Karena ditahan, segala daya dan upaya dicurahkan oleh masyarakat dan pemerintah Prancis untuk membebaskannya. Presiden Prancis yang saat ini tuh, Mercon itu, mengeluarkan dana 10 juta euro. Banyak itu. Dan membebaskan 200 tawanan yang ditahan di negara Prancis, memenuhi tuntutan kelompok Islam yang menawan misionaris tersebut. Akhirnya Sophie Petronin dibebaskan, diterbangkan ke Paris dengan pesawat khusus. Pesawat mendarat di bandara ibu kota Paris. Di bandara sudah disiapkan penyambutan yang luar biasa. Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah siap menyambut beserta dengan awak media. Dan Presiden Prancis Macron itu sudah menyiapkan teks pidato, yang pidatonya diniatkan nanti akan menjelekkan Islam lagi dengan momentum bebasnya tawanan yang ditawan oleh kelompok Islam. Pesawat mendarat, tangga turun, misionaris tersebut turun dari tangga sudah memakai jilbab. Disalamin oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, "Selamat datang wahai Sophie Martin kembali di negara kita tercinta Prancis." Apa jawaban Sophie Petronin? "Wahai Tuan Presiden, hari ini saya bukan lagi Sophie Petronin. Nama saya Maryam dan saya telah masuk Islam." Geger. Terkaget-kaget semuanya. Karena seorang misionaris yang telah dibiayai dengan cukup besar untuk membebaskannya telah masuk Islam. Sang presiden tertegun, berdiri, dan dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa berkata-kata lagi. Tadi pidato yang sudah disiapkan untuk menjelekkan Islam tidak jadi disampaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima, dan dia pada kehidupan akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, yaitu agama Islam ini, dengan mulut-mulut mereka, dengan tuduhan-tuduhan, dengan kecaman, dengan hinaan-hinaan mereka. Wa ya'ballaha illa ayyutimma nurahu wa ya'ballaha illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Tetapi Allah tidak menghendaki kecuali Allah menghendaki untuk menyempurnakan cahaya agamanya, yaitu agama Islam, walau orang-orang kafir tidak senang. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan agama kebenaran, yaitu agama Islam, untuk dibenangkan di atas agama yang lain walau orang-orang musyrik tidak menyukainya. Allah hinakan dalam waktu singkat, tidak selang berapa lama setelah Presiden Mercon itu menyampaikan bahwa Islam itu pembawa krisis, pembawa bencana, Allah hinakan dengan kejadian masuk Islamnya seorang misionaris Sophie Petronin yang disambut dengan gegap gempita di bandara. Dia menyampaikan dan mendeklarasikan keislamannya di hadapan Presiden Prancis secara langsung. Sebelumnya tidak pernah terdengar bahwa dia masuk Islam. Allahu Akbar. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW pasti akan marah jika nabinya yang sangat dicintai melebihi cintanya kepada ibunya, ayahnya, anak-anaknya, melebihi mencintainya kepada pemimpinnya, dihina oleh siapapun. Bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah kita membela Rasulullah. Dalam konteks sekarang, boikot produk-produk Prancis sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Memuliakan Rasulullah SAW dengan mengagungkan, memegang teguh ajaran Rasulullah SAW, meneladani ajaran Rasulullah SAW, dan membela Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang benar-benar memuliakan Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan mungkin, ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.